Afwan, ini kita pemilik majelis sementara berhalangan, beliau di luar daerah dan taklim tetap harus berjalan, jadi diamanahkan ke kami untuk mengisi di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap at-tafaqquh fiddin, bermajelis di kesempatan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah, di salah satu bulan dari bulan-bulan haram yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lama lagi kita akan berpindah ke bulan berikutnya yang juga insyaallah tidak kalah dari kemuliaannya, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan di kesempatan malam ini Allah masih mengizinkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa memanfaatkan waktu lapang kita di malam Ahad ini untuk sama-sama kita bermajelis di masjid kita ini, dan mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita tercatatkan sebagai amal soleh untuk kita semua. Kita akan membahas tentu berkaitan dengan munasabah bulan Dzulhijjah dengan tema Dzulhijjah antara spirit pengorbanan dan krisis ketaatan umat modern. Kita akan coba mengkorelasikan bahwa semangat yang dibawa oleh bulan Dzulhijjah ini adalah semangat perjuangan dan pengorbanan, tetapi kita melihat realitas umat yang hari ini berada pada kondisi krisis ketaatan, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi, memberikan pencerahan, dan bisa memberikan semangat khususnya untuk kita-kita semua yang hidup di era modern saat ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita tahu bersama bahwasanya bulan Dzulhijjah ini, afwan saya ganti dulu, kayaknya saya lebih nyaman kalau enggak gini. Bulan Dzulhijjah ini adalah musim agung dan musim ketaatan. Kalau kita melihat dari para salaf kita, mereka tidak kalah semangatnya saat memasuki bulan Dzulhijjah dengan saat mereka masuk di bulan suci Ramadan. Dan inilah yang cukup signifikan, terjadi perbedaan antara kita dengan mereka yang begitu faham akan keutamaan bulan Dzulhijjah, khususnya di awail min syahri Dzulhijjah tersebut, di hari-hari pertama atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka jamaah sekalian, jika kita bisa mentadaburi dan lebih mendalam terkait dengan bulan Dzulhijjah, semangat yang dibawa olehnya, kita akan mendapati bahwa bulan ini adalah bulan penguatan tauhid. Berbicara tentang bulan Dzulhijjah, kita tidak akan terpisah dengan sosok dari Nabiullah Abul Anbiya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, bapak tauhid. Dan kita tahu bersama bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjabarkan potongan kisah beliau menegakkan tauhid di zamannya. Yang lebih menggugah kita semua adalah perbuatan superhero yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim saat itu, saat menghancurkan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah
dan meninggalkan satu yang besar, itu terjadi di usia beliau yang relatif masih muda. Ya. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ketika sang raja murka melihat semua patung-patung itu hancur berantakan, di antara mereka kemudian mengatakan, sami'na fatan, kami mendengarkan seorang pemuda, fityah, pemuda, syabun, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Itu istilah juga yang dipakai Allah untuk pemuda-pemuda Al-Kahfi. Maka di antara mereka mengatakan, sami'na fatan, kami mendengarkan seorang pemuda yang suka memang menyebut-nyebut sesembahan kita ini. Dia pemuda yang dijuluki Ibrahim. Itu dilakukan Nabi Ibrahim di usianya masih pemuda. Maka tidak akan pernah kita akan keluar dari perjuangan sosok dari Nabi Ibrahim ketika kita masuk di bulan pengorbanan, bulan Zulhijjah ini. Ya. Demikian juga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berbicara tentang bulan Zulhijjah, maka kita tidak akan keluar dari sebuah pembuktian ketaatan. Prosesi yang sampai pada hari ini diabadikan dalam rukun-rukun haji misalnya. Ini adalah rentetan dari hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala abadikan untuk mengenang sosok manusia yang begitu mulia bersama dengan keluarganya sekaligus. Tidak terlepas dari pembuktian pengorbanan, begitu pula pembuktian ketaatan dari sosok manusia pilihan tersebut, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kondisi yang ironi yang kita saksikan hari ini adalah krisis ketaatan terjadi melanda umat ini, umat belakangan ini. Tidak bisa dipungkiri, kita datang ke tempat ini melewati titik-titik yang banyak orang-orang ngumpul di pinggir jalan, mendengarkan azan berkumandang tapi tidak bergeming telinga mereka, tidak ada isyarat yang masuk ke dalam hati mereka saat mendengarkan azan berkumandang tersebut. Ini krisis ketaatan yang kita tidak bisa memandang dengan sebelah mata begitu saja. Lemahnya pengorbanan, bahkan bisa dikatakan hari ini banyak yang begitu tenggelam dengan cintanya terhadap dunia ini. Inilah yang akan kita sedikit kembangkan di kesempatan yang mudah-mudahan cukup untuk kita selesaikan materi ini. Pertama, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita berbicara dulu tentang keagungan dan kemuliaan bulan Zulhijjah. Darinya lah kemudian kita akan termotivasi untuk masuk di bulan ini dengan memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah sampai bersumpah atas 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, dan itu diabadikan Allah dalam surah Al-Fajr di ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal fajr walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Mayoritas dari ulama tafsir menafsirkan bahwasanya malam-malam yang 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka mari kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian bersumpah atas nama makhluknya ini. Dan ini boleh dari segi syariat, dari pembahasan fiqhi al-qasam atau sumpah. Allah bersumpah dengan menggunakan makhluknya, itu hak Allah dan boleh dalam syariat. Yang tidak boleh adalah kita manusia bersumpah selain atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu terlarang, haram hukumnya. Kalau kita bersumpah atas sesama makhluk, baik manusia ataupun makhluk yang lain, itu terlarang dan haram hukumnya dalam agama. Tapi kalau Allah yang bersumpah, maka itu boleh saja, karena Allah pada dasarnya yang menciptakan seluruh makhluk di alam semesta ini. Dan para ulama mengingatkan, ketika Allah bersumpah dengan menjadikan objek sumpahnya adalah makhluknya, itu menunjukkan keutamaan dari makhluk tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ya, ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada nilai yang Allah masukkan ke dalam makhluk tersebut. Ada pelajaran yang mahal di dalamnya untuk kita bisa menguliknya, mengupasnya, mengambilnya sebagai sebuah ibrah atau pelajaran.
Maka bayangkan jamaah sekalian, ketika Allah bersumpah atas makhluknya, maka jadilah makhluk itu sebagai sesuatu yang perlu untuk kita pelajari lebih mendalam. Maka dalam konteks ini Allah mengatakan walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Itu isyarat besar dari Allah agar kita tidak meremehkan malam-malam yang 10 ini. Isyarat dari Allah bahwa mari kita perhatikan dengan seksama waktu dan aktivitas yang kita lakukan di waktu yang Allah bersumpah di situ di dalamnya. Subhanallah, kalau saja kita selalu mengatakan betapa rindunya hati ini dengan bulan suci Ramadan. Bahkan kita dapati athar jejak-jejak para salafus saleh sebelum kita. Mereka begitu merindukan bulan suci Ramadan, hatinya tidak pernah keluar dari keterpautan kepada bulan suci Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka senantiasa berdoa untuk meminta kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan. Ketika berada di bulan suci Ramadan, mereka betul-betul maksimal di dalam beribadah, beramal. Kemudian keluar dari Ramadan, terus berdoa kepada Allah agar amalannya diterima selama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita pun demikian. Kita baru saja keluar dari bulan suci Ramadan, kita mengatakan tidak begitu lama, perasaan ini masih belum move on dengan indahnya nuansa di bulan suci Ramadan. Dan kita terus meminta kepada Allah, mudah-mudahan umur kita masih dipanjangkan berjumpa dengan Ramadan. Tapi apakah perlakuan yang sama juga terjadi pada diri kita untuk datangnya 10 hari pertama yang Allah bersumpah di dalamnya? Apakah kita juga memiliki mindset yang sama terhadap 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Padahal para ulama kita mengatakan tidak ada hari-hari yang paling mulia dalam 1 tahun melebihi kemuliaan dari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, bahkan mengalahkan hari-harinya di bulan suci Ramadan. Coba bayangkan. Tetapi bersamaan dengan itu, kita banyak lalaikan waktu dan kegiatan kita ketika berada di hari-hari yang Allah bersumpah tadi di dalamnya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidaklah Allah bersumpah kecuali menunjukkan keutamaan yang sangat-sangat besar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, hal ini juga dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari ini, yaitu hari-hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Coba perhatikan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersaksi akan kemuliaan hari-hari awal dari bulan Dzulhijjah ini, bahwa tidak ada amalan yang ketika ditegakkan di dalamnya Allah akan mencintai seorang hamba melebihi beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bukan berarti Allah tidak mencintai amalan-amalan yang dikerjakan di hari-hari selainnya, tetapi Allah melebihkan keutamaannya, melipat gandakan keutamaannya saat dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perhatikan jamaah sekalian, para sahabat ketika mendengarkan kalimat ini, ya, dan tahulah bagaimana sahabat itu di dalam pikirannya adalah surga. Dan inilah yang kemudian membedakan sahabat dengan umat-umat selainnya. Di dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam hidupnya adalah surga saja yang dia pikir, ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Sehingga perkara yang kecil pun kalau tahu dia bisa mendatangkan pahala di sisi Allah, mereka akan kerjakan dan tidak ada sedikit pun yang dilalaikan dan diremehkan dari sebuah amalan. Para sahabat ketika mendengarkan statement dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka coba untuk membandingkan seberapa besarnya keutamaan yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Para sahabat mencoba untuk membandingkannya dengan amalan, dan amalan yang didatangkan sebagai pembanding oleh para sahabat adalah amalan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Maka kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah?" Apakah beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu yang sangat dicintai oleh Allah itu juga mengalahkan amalan jihad?
di jalan Allah. Subhanallah. Para sahabat mendatangkan ini karena mereka faham bahwa dalam Islam yang terpuncak adalah jihad fisabilillah. Dan itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mengucapkan kalimatnya kepada sahabat Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, Nabi pernah mengatakan, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'umudihi wa dhirwatu sanamihi." Wahai Muadz, maukah saya sampaikan kepadamu inti dari segala urusan dan yang bisa menopang inti segala urusan itu dan yang terpuncak dari inti segala urusan itu? Bala ya Rasulullah, kata Muadz bin Jabal, tentu saya ingin mengetahuinya wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ra'sul amri al-Islam wa 'umuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Yang inti dari segala perkara adalah al-Islam. Dan yang bisa menopang Islam itu adalah salat. Dan yang terpuncak dari ajaran Islam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad. Jadi para sahabat tahu posisi dari jihad itu berada pada posisi tertinggi di dalam Islam. Dzirwatu sanam itu istilah untuk punuk onta. Badan onta yang tertinggi itu ada pada posisi punuknya. Dan punuk itu diistilahkan orang Arab sebagai dzirwatu sanam. Kalau ibarat Islam ini adalah bangunan, yang terpuncak dari sebuah bangunan itulah disebut dzirwatu sanam. Maka Nabi SAW memposisikan jihad ada pada posisi itu, puncak dari bangunan Islam. Sehingga para sahabat memahami berdasarkan konteks pernyataan Nabi SAW tadi, bahwa jihad itu adalah amalan yang sangat luar biasa di dalam Islam, posisinya tertinggi. Maka inilah yang dibawa oleh sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW untuk mencoba membandingkan seperti apa keutamaan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut, sampai-sampai Allah sangat mencintai amalan tersebut. Maka ketika Nabi SAW ditanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah amalan itu mengalahkan jihad fi sabilillah? Maka Nabi SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, bahkan berjihad di jalan Allah pun dikalahkan. Coba bayangkan ini, beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai jihad pun dikalahkan pahalanya. Illa, kecuali. Nah, di sini baru kemudian Nabi memberikan sebuah perkecualian. Ya, sama seperti Pak Imam tadi baca dia rakaat kedua. Illa apa? Illa alladzina amanu wa amilus solihat dan seterusnya. Ada kalimat illah juga disebutkan Nabi dalam hadis ini. Siapa yang dikecualikan tersebut? Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika min syai'. Kecuali seseorang yang dia keluar untuk berjihad, membawa jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak pulang kembali. Orang yang seperti ini yang memang tidak bisa dikalahkan, tidak ada amalan yang bisa mengalahkannya. Bahkan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pun tidak bisa menyamai amalan yang luar biasa dari orang yang berjihad keluar, membawa diri, membawa hartanya, kemudian dia meninggal di dalam perjuangan yang dia lakukan tersebut. Orang seperti ini kedudukannya sangat tinggi dalam Islam. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dari hadis ini kita fahami bahwa 10 hari pertama itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah musim amal, musim ketaatan. Dia adalah waktunya untuk kita puas-puaskan diri kita, memanfaatkan waktu yang terbatas untuk memperbanyak amal saleh di dalamnya. Kalau saja bulan suci Ramadan yang datang 1 bulan lamanya, kurang lebih 30 hari, itu pun Allah mengatakan dengan mensifatkan 1 bulan Ramadan dengan mengatakan apa? Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang bilangannya terbatas. Hari-hari di bulan Ramadan itu walaupun 1 bulan, tapi kita katakan tidak terasa kita sudah ada di 10 Ramadan, 15 Ramadan. Tidak terasa kita 2 hari lagi kita sudah mau iktikaf. Tidak terasa kita sudah mau lagi lebaran. Itu bukti bahwasanya 1 bulan Ramadan itu adalah waktu-waktu yang terbatas. Maka bagaimana lagi jemaah sekalian, kalau keutamaan waktu ini
Allah hanya berikan terbatas pada 10 hari pertamanya saja. Maka jangan sampai lewat kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan dari amal perbuatan, silahkan dilakukan di situ. Termasuk juga jamaah sekalian, dari hadis itu kita bisa mengetahui bahwa waktu yang berkah ini kita gunakan untuk memperbanyak pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman kita kepada Allah, dan juga membuktikan bagaimana pengorbanan kita di dalamnya. Karena waktu yang terbatas, ya, tentu membutuhkan tenaga yang lebih besar, membutuhkan mujahadah, perjuangan yang lebih besar. Kalau saja bulan suci Ramadan perjuangannya, bahan bakar perjuangan itu harus cukup untuk kita sampai ke garis finishnya. Karena tidak semua juga sampai ke garis finish, ada yang tereliminasi. Ya, baru di 10 Ramadan sudah tidak pernah ikut tarawih lagi. Ya, banyak tidak sampai ke garis finish. Bagaimana lagi ketika ya perlombaan itu lebih pendek durasinya? Ya, mana yang paling menguras energi kita? Ikut perlombaan, ya, lari 5 kilo atau lari sprint 100 meter? Kira-kira? Ya, jawab sendiri lah. Ya, subhanallah. Ya, tadi pagi saya jalan cepat itu. Ya, 11.000 langkah lebih, ya, 8 kilometer, ya, dan lumayan kakinya pegal-pegal. Hampir-hampir saya bilang kayaknya tidak kewih dah kayak ini, ya, tapi alhamdulillah, ya, dapat barokah, bisa tetap berjalan. Subhanallah, kalau kita lihat waktu yang diperpendek dari kemuliaan bulan Zulhijjah di awal ini, itu jauh lebih membutuhkan tenaga dan fokus manajemen yang lebih kuat. Sebab kalau kita berada di bulan Ramadan dengan durasi waktu 30 hari, banyak yang bisa kita lakukan. Dan kadang-kadang tidurnya lebih banyak daripada mengajinya, karena kita masih berpikir masih ada besok, masih ada besok, masih ada besok, masih ada 10 hari terakhir, pokoknya nampatin aja, ya, hanya harapan-harapan saja. Ya, kadang-kadang begitu, akhirnya tertidur lagi, tidak ikut lagi salat tahajud dan seterusnya. Tapi ketika kita berada di waktu yang dipendekkan 10 hari saja, sama seperti ya konten kreator itu, ya, silahkan pilih semua di swalayan, tapi waktunya 1 menit Pak. Ya, coba apa yang dilakukan oleh ojol tersebut, driver ojol itu ketika dikasih hadiah 2 menit, pilih, terserah mau ambil apa saja, tapi 2 menit waktunya. Ya, maka dia membutuhkan tenaga yang lebih besar. Dia lari, dia ambil keranjang, penuh lagi, dia lagi, dan seterusnya. Ketimbang misalnya saya kasih waktu 1 jam, apa yang dia pikir? Dia hubungi dulu istrinya, kira-kira apa ini bawakan sebentar, apa yang lebih kita butuhkan. Tapi kalau hanya 2 menit, dia langsung berpikir apa yang ada di depannya itu yang dikasih masuk di keranjang. Ya, tenaganya lebih besar, lebih cepat bereaktif dia. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita pun perlu seperti itu, memanage dengan baik saat diumumkan. Ya, ini kan sudah keluar berita-berita tipisnya ya, bahwa kemungkinan besar terjadi atau jatuh pada hari Senin. Maka kita sudah mulai berpikir apa yang kita rencanakan dimulai dari hari pertama tersebut sampai berakhirnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Harusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah ini kita masuk pada nilai pengorbanannya di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah madrasah pengorbanan bagi kita. Orang-orang beriman antusias dengan datangnya bulan Zulhijjah. Kenapa? Seperti yang kita katakan di muqaddimah tadi. Ini bulan yang tidak bisa dilepaskan dari filosofi pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Anaknya Ismail alaihissalam dan ibundanya Ismail. Siapa? Siapa ibundanya? Siapa? Hajar. Kita tidak akan bisa lepas dari perjuangan keluarga yang luar biasa ini. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai Allah mengatakan, mensifatkan Nabi Ibrahim dengan mengatakan, Inna Ibrahim kana ummatan.
Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Coba bayangkan, satu orang. Nabi Allah Ibrahim itu satu orang, tapi Allah sifatkan dia sebagai satu umat. Kekuatannya, kontribusinya itu melebihi bahkan satu umat. Perbuatannya Nabi Ibrahim adalah perbuatan yang kalau mau dibandingkan 1:1000. Ya, ummah itu kumpulan manusia yang banyak. Ya, kalau dikatakan satu batalion, oke lah, satu batalion mau dibetelkan dengan satu orang yang namanya Ibrahim alaihissalam. Sekarang kalau kita pribadi kita ini, satu orang si Abdullah ini kira-kira sebanding dengan berapa orang di luar sana? Kita, kalau kita adalah Abdullah tersebut, kita ukur kemampuan kita, kita tahu kondisi kita sendiri. Satu orang saya ini sebanding dengan berapa orang di luar sana. Kalau Nabi Ibrahim, Allah yang langsung memberikan penilaiannya. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi kekuatannya sama seperti satu umat. Ya, hasil dari kerjanya itu adalah hasil yang dikerjakan oleh satu umat. Seperti yang kita katakan tadi, ketika dia berhasil menghancurkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah, meninggalkan satu yang besar, Nabi Ibrahim lakukan sendirinya saja. Dan waktu itu beliau masih muda sekali, di usia fityah tadi, seperti yang kita katakan. Dan beliau tidak gentar sedikit pun. Dan coba perhatikan, kalau kita lebih menelaah riwayat yang menyebutkan kisah ini, Nabiullah Ibrahim itu dibakar. Kan kita tahu kisahnya, beliau dibakar. Di kejadian inilah beliau kemudian diperintahkan untuk ditangkap. Dan ketika sudah ditangkap, cara untuk menghukum perbuatan Ibrahim ini adalah dengan dibakar. Dengan cara dibakar. Tapi lihatlah ketika sang raja saat itu memerintahkan prajuritnya mengumpulkan kayu bakar 3 bulan lamanya. Coba bayangkan, hanya untuk membakar anak muda yang namanya Ibrahim ini. Coba kita pakai analisis kita. Seberapa besar kekuatannya Nabi Ibrahim yang masih muda tersebut, sampai-sampai sang raja harus perintahkan prajurit-prajuritnya cari kayu bakar 3 bulan lamanya. Alhasil, tumpukan kayu bakar itu menggunung. Dan api yang dihasilkan tentu berkobar dengan begitu besar. Sehingga yang terjadi apa? Nabi Ibrahim tidak bisa dimasukkan ke dalam kobaran api yang dahsyat dengan cara manual. Dengan cara apa? Alat pelontar yang sudah diukur dari jarak yang cukup jauh, karena kan hawanya begitu panas. Tidak usah dengan keadaan seperti itu, Pak. Malam lebaran nanti, kalau lebaran Idul Adha kita masih bakar ketupat, masih masak manual itu, atau pakai kompor gas mungkin. Ada yang mau kasih dekat mukanya, tiup itu kayu bakar. Pakai apa biasanya? Pakai pipa. Kenapa kita pakai pipa? Karena hawanya panas. Ya, kalau kita pakai lans seperti hebat nanti. Iron Man. Ya. Pakai pipa karena hawanya panas. Bayangkan ketika kobaran api yang begitu dahsyat, dari radius sekian itu tidak bisa orang mendekat. Maka Nabi Ibrahim itu dilontar dengan alat pelontar yang cukup jauh. Dan saat itu beliau ditelanjangi, dilepaskan semua pakaiannya. Anak muda ini, ya. Makanya disebutkan dalam hadis Bukhari, ya, manusia yang paling pertama dipakaikan Allah pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena kejadian ini terjadi dalam kondisi Nabi Ibrahim dilucuti seluruh pakaiannya. Telanjang, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api. Nah, kita tidak teruskan ya ceritanya karena ini bukan bagian yang dari kita mau rencanakan untuk dibahas. Ya, kita keluar sedikit saja kemudian kita masuk lagi. Ya, kita tahu kan ending dari kisah itu, Nabi Ibrahim masuk atau tidak ke dalam kobaran api? Masuk ke dalam kobaran api, dan sedikit pun api itu tidak memberikan mafsadat kepada Nabi Ibrahim, karena Allah yang langsung bilang, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, kuni bardan, jadi dinginlah, wa salaman ala Ibrahim. Ini kalau kita mau tadabburi lagi sangat luar biasa, karena Allah tidak mencukupkan dengan memerintahkan api menjadi dingin saja, tidak sampai di situ, tapi Allah tambahkan dengan kalimat wa salaman, agar menjadi penyelamat. Karena ada juga kondisi dingin yang menusuk. Ya, ada kondisi-kondisi tubuh yang tidak cocok dengan dingin. Maka dinginnya suhu di dalam kobaran api adalah
dingin yang sesuai dengan suhu badan Nabi Ibrahim, sehingga sama sekali tidak merasakan, ya, tidak terganggu sedikit pun kondisi yang ada di dalam kobaran api tersebut. Ya, Allah mampu tidak untuk menurunkan hujan, memadamkan api itu? Bisa tidak saat itu? Pertolongannya Allah, dia kasih hujan lebat. Ya, bisa tidak? Bisa. Bisa tidak Allah memerintahkan anginnya untuk datang dengan begitu kencang kemudian memporak-porandakan sumber api itu? Minimal posisi jatuhnya Nabi Ibrahim sudah tidak berada di kobaran api. Bisa tidak seperti itu? Tapi kenapa Allah tidak lakukan itu? Ada yang mau jawab? Dikasih hadiah. Apa minta hadiah? Ya. Kenapa Allah tidak lakukan itu? Kenapa Allah tidak memerintahkan langit menurunkan hujan lebat memadamkan api? Kenapa Allah tidak memerintahkan angin untuk memporak-porandakan kayu bakar tersebut? Minimal posisi mendaratnya Nabi Ibrahim tidak di tengah kobaran api. Ada yang bisa jawab ini? Ya. Wih, dari Goa. Insya Allah. Kenapa pilih HP? Chat GPT itu untuk menguji tawakalnya. Nah, orang sudah OTW ini, nasam ini, tawakal apa lagi yang perlu diragukan kalau sudah OTW ini? Di mana lagi? On the way-nya mau masuk di kobaran api. Apalagi yang mau diragukan dari tawakalnya Nabi Ibrahim dalam kondisi dia sudah on the way masuk ke dalam kobaran api? Subhanallah. Ya. Karena Nabi Ibrahim minta langsung pertolongan kepada Allah, maka Allah juga langsung memberikan pertolongannya tanpa melalui perantaran makhluknya. Iya. Ketika di tengah perjalanan turun malaikat Jibril alaihissalam. Ya, wa ma yatanazzalu illa bi amri rabbik. Dalam surah Al-Maryam Allah katakan malaikat itu tidak turun kecuali atas perintah dari Tuhannya. Turunnya malaikat Jibril untuk memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Ibrahim, alaka hajah." Wahai Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan? Nah, kalau kita ada pada posisi Nabi Ibrahim, apa jawabannya? Nih, pasti. Ya. Jangan mau lagi bertanya kalau begitu kita bilang. Jangan mau lagi bertanya Untung baik kalau tidak ikut lagi tolona di belakang. Biasa kalau anak-anak kan biasa bilang begitu. Atau dongo. Astagfirullah. Tapi apa jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Amma laka ya Jibrilu fala. Bantuan darimu wahai Jibril saya tidak butuh. Tapi kepada Allah fahuwa a'lamu bihali. Allah lah yang lebih tahu kondisi saya sekarang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong bagi saya, wakil bagi saya. Turunlah dia di dalam kobaran api. Di rentan waktu yang sangat cepat ini. Dan kita berpikir ini lambat sekali. Semua terjadi dengan proses yang sangat cepat. Maka dengan kecepatan itu, dengan kondisi yang cepat itu, Allah perintahkan api menjadi penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Lihatlah bagaimana nilai pengorbanan itu. Bulan Zulhijjah mengajarkan kita seperti itu, kawan sekalian. Kalau saja di bulan suci Ramadan kita bisa mengcancel begitu banyak agenda untuk memfokuskan diri kita ibadah, maka kenapa tidak untuk 10 hari ini saja? Banyak yang kita tolak dulu agenda-agenda. Nongki-nongki kah, apakah, kopdar kah, atau segala macam. Kurangi dulu. Apalagi kalau hanya membahas saja program-program pemerintah terus. Tidak ada itu, tidak cueki Joko. Ya, jalan terus, tidak bisa berhenti. Ya. Jangan habis waktu di warkop itu terus dibahas, tidak akan habis itu. Ya, yang ada kau jadi buronan. Ya. Maka jemaah sekalian, putuskan dulu segala hal untuk kita bisa fokuskan di sini. Kecuali pada agenda-agenda rutinitas kita memang sudah tidak bisa, ya, kecuali kita harus kerjakan. Lihatlah bagaimana pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk pada keluarganya.
Kita tahu jamaah sekalian, kisah yang luar biasa dari potongan kehidupan Nabi Ibrahim adalah bersama dengan anaknya. Ujian yang luar biasa. Nabi Ibrahim termasuk sang suami, seorang suami yang diuji dengan anak keturunan. Ismail itu dilahirkan dengan masa menunggu yang sangat panjang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Sampai dari istrinya yang bernama Sarah ini, ya kan, kalau dalam riwayatnya itu ini ada beberapa versi, tapi yang paling masyhur adalah Sarah ya menghadiahkan Hajar ini ya kepada suaminya. Walaupun pada akhirnya tidak kuasa juga untuk melihat ya suaminya bersama dengan madunya tersebut. Ya, dan itu fitrah pada diri seorang wanita. Panjang waktunya sampai kemudian lahirlah Ismail alaihissalam dalam tarbiyah orang tuanya yang begitu soleh-solehah. Jadilah anak ini menjadi anak yang luar biasa pembuktian kesolehannya. Allah memberikan ujian yang tidak kecil. Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya, sebagaimana dikatakan Allah dalam surah As-Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail itu sudah tumbuh menjadi anak-anak yang balik, ya, qala, Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunai inni ara fil manam, sungguh saya melihat engkau di dalam tidur saya, di dalam mimpi saya, anni adzbahuk, sungguh saya menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu, saya ingin mengetahui bagaimana pendapatmu dengan mimpi saya tersebut. Ini adalah ujian dari Allah terhadap anak yang sudah ditunggu-tunggu belasan tahun, puluhan tahun. Anak yang ditarbiyah oleh Nabi Ibrahim, anak yang begitu dinanti-nantikan, anak yang soleh dalam keadaan lucu-lucunya, kemudian dia sudah berkembang menjadi anak yang balik. Tiba-tiba Allah uji lagi dia, harus disembelih ini anak. Ya, ini tidak mudah dalam praktik nyatanya. Ini adalah sebuah kenyataan yang begitu berat sebagai ujian untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan jawaban yang luar biasa keluar dari lisan anak yang dididik, dari seorang mujahid yang bernama Ibrahim alaihissalam, anak yang dididik dari keluarga pejuang. Apa jawaban dari anak ini? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia mengatakan, wahai ayahku yang tersayang, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapati saya dalam keadaan apa? Bersabar. Ini anak kecil ini. Coba, anaknya siapa ini? Siapa bapak tak di sini, nak? Oh iya. Kalau tiba-tiba terjadi kasus yang sama, nak, kumimpikan ki, kusembelih ki. Nah, bilang anaknya apa? Setan itu, Pak. Jangan kau percaya. Masa kau mau sembelih saya, Pak? Ya, tegamu itu, Pak. Pasti dia akan bilang begitu. Normalnya anak-anak lagi lucu-lucunya bermain. Tapi tidak bagi seorang anak kecil yang bernama Ismail alaihissalam. Tidak mungkin keluar kalimat seperti itu kalau tidak disuntik dengan doktrin pengorbanan oleh ayahnya. Kan begitu logikanya. Tidak mungkin itu anak. Memang betul semua manusia, semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, terlahir dalam keadaan fitrah. Tapi anak itu dibentuk fitrahnya oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya adalah orang tua pejuang, anak-anaknya juga akan lahir tumbuh berkembang dalam kekuatan perjuangan itu. Tapi kalau orang tuanya juga suka FF, ya, satu match dulu, dua match, singkam malih aja, anaknya juga akan begitu, ya. Atau mabar lalu dengan anaknya, sana kon, sana, awas ke di depanmu. Kita Pak di sana, mabar ke dengan anaknya. Maka begitulah kondisinya nanti. Ya, orang tua itu akan membentuk sendiri anaknya, perilakunya. Kalau kita di rumah banyak main HP, anak-anak juga mencari HP. Tapi kalau di rumah kita banyak buka Al-Quran, anak-anak juga akan membuka Al-Quran. Kan begitu saja. Maka logikanya jawaban Ismail alaihissalam itu tidak keluar begitu saja, kecuali kontribusi aktif dari orang tuanya yang memasukkan nilai-nilai pengorbanan perjuangan kepada anaknya. Bagaimana dengan Hajar, istrinya? Kisah ketika beliau ditinggalkan di Mekah.
Ya, jangan kita berpikir Mekah seperti hari ini. Itu lembah yang tandus, dikelilingi dengan batu-batu cadas. Gunungnya Mekah itu bukan gunung seperti Gunung Bawah Karaing, Letimojong, hijau, kemudian banyak tumbuh-tumbuhannya, tidak. Batu-batu, batu cadas. Tidak bisa diapa-apa, itu gunung. Makanya hotel-hotel yang dibangun itu di sekitaran Masjidil Haram itu setelah meratakan dulu bukit-bukitnya dengan menggunakan alat-alat berat. Jadi mungkin ada di antara jamaah yang pernah umroh, pas buka jendela ya kamarnya di belakang langsung dinding batu. Ya karena memang dibangun itu hotel berdiri setelah diratakan dulu gunung-gunungnya gitu. Nah, kita bayangkan 2 orang ditinggal di tempat itu, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada manusia yang tinggal, tidak ada bangunan apapun kecuali Ka'bah. Kemudian ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Satu saja pertanyaan dari Hajar keluar dari lisannya saat Nabi Ibrahim tinggalkan 2 orang ini, ibunya dan anaknya Ismail yang masih balita pada saat itu, masih bayi, masih kecil sekali saat itu. Langsung ditinggal tanpa sepatah kata pun. Istrinya apakah protes? Tidak. Dia hanya memanggil Nabi Ibrahim dengan mengatakan, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Meninggalkan kami di tempat ini? Nabi Ibrahim mengatakan, Allah yang perintahkan saya. Idzan lan yudayyi'una. Kalau begitu, tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kami di sini. Silahkan pergi. Apakah bisa lahir prinsip seperti itu? Kalau kita mau bandingkan sekarang ibu-ibu yang main TikTok, yang joget-joget depan kameranya, yang olahraga di depan instansinya, ya, kemudian bapak-bapak di belakang. Bagaimana kondisi sekarang dengan wanita-wanita pada hari ini ketika diuji sedikit dengan kekurangan, kelaparan, kemudian begitu banyak permasalahan yang timbul. Belajarlah dari seorang Hajar, ibunda Ismail alaihissalam, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, saat ditinggalkan suaminya dalam kondisi tidak ada apa-apa, tapi kekuatan keimanannya, akidahnya mengatakan Allah yang memutuskan ini, pasti Allah yang akan urus kita. Dan itu terbukti. Tidak ada orang yang datang ke Mekah pada hari ini kecuali di dalam dirinya terdapat nafas-nafas Nabi Ibrahim alaihissalam, nafas Ismail alaihissalam, begitu pula istrinya Hajar. Ya, itu harus kita akui. Dan Allah abadikan semua itu di dalam prosesi ibadah umrah, ibadah haji, dan akan berlaku terus sampai hari kiamat. Ya, setimpal al-jazza'u min jinsil amal. Belum masuk ini di kondisi modern, bagaimana itu? Mau dilanjut habis Isya? Atau pertemuan berikutnya? Ada Ustaz kita kalau pertemuan berikutnya. Bagus dong kalau tak ganteng ini. Kalau sinetron itu to be continue. Tersanjung saja ada tersanjung 3. Ya, maka kita cukupkan juga sampai di sini. Nanti kalau ada waktu kita sambung kalau memang masih relate dengan pembahasan kita. Nanti nano aji di dalam. Kita yang bertanggung jawab Ustaz, nah? Nakitin aja ya. Iya, saya itu laki-laki pesanan ya. Kalau kita pesan, saya kan kesini karena pesanan. Iya. Baik Ustaz, kita ambil bagian akhirnya. Bagaimana dengan kondisi ketaatan umat modern hari ini? Hari ini justru kita diuji dengan apa? Budaya instan pertama. Cinta dengan kenyamanan, selalu mau berada di zona nyaman saja. Takut kehilangan dunia apalagi. Coba bayangkan subhanallah, kita berada pada kondisi yang hari ini ujian ketaatannya luar biasa. Kita teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja umat-umat itu, umam ya. Ini Nabi menggunakan jamak dari ummah. Ummatun jamaknya umam. Hampir-hampir saja umat-umat itu bersatu untuk menyerang kalian, menggerogoti kalian, sebagaimana orang-orang berlomba-lomba untuk menghabiskan makanan di sebuah nampan. Orang lapar, kemudian disiapkan makanan satu nampan. Apa yang terjadi di situ? Ada yang piara ayam di sini? Ada yang piara ayam, ternak ayam. Kita lihat itu. Kita masuk di kandang, belum dikasih turun, sudah lompat semua di dalam. Ya, nampan yang kita sudah kasih bobo ayam itu. Ya. Kita kasih makanan ayam tersebut.
Kira-kira begitu gambarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awal hadis ini kepada para sahabat, sehingga para sahabat tidak masuk dalam akalnya. Kok bisa kondisi kita berjaya-jayanya saat itu, umat Islam berada pada kondisi izzul Islam wal muslimin saat itu? Kenapa bisa umat Islam kemudian digerogoti sampai-sampai Nabi membuat permisalan seperti itu? Maka para sahabat bertanya lagi, dan ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk belajar. Qalu, mereka mengatakan, atau faqala qail, maka ada di antara mereka yang bertanya, hal min qillatin nahnu yawma idzin? Apakah hal itu disebabkan karena sedikitnya umat Islam pada hari itu? Apa jawaban Nabi? Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kalian pada hari itu adalah umat yang sangat banyak jumlahnya. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi banyaknya kalian hanya sama sebanding seperti buih di lautan. Tidak ada manfaatnya, kurang signifikan. Banyak jumlahnya tapi mau diapa? Tidak ada yang bisa berkontribusi, hanya melihat saja, hanya menjadi penonton saja. Tidak bisa menaikkan derajat martabat marwahnya umat Islam. Ya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis ini, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Sungguh-sungguh Allah akan mencabut dari dada-dada musuh kalian al-mahabah. Al-mahabah itu rasa takut, rasa segan kepada kalian. Makanya satu hal yang tidak bisa dipungkiri hari ini, umat Islam, kaum muslimin, ikon-ikon umat Islam, syiar-syiar Islam dilecehkan oleh orang-orang yang melecehkan, dan kita hanya menjadi penonton saja. Tidak bisa berbuat banyak. Karena Allah sudah mencabut dari dada-dada musuh-musuh Islam rasa takut kepada umat Islam, sehingga kita dilecehkan hari ini. Dan Nabi mengatakan, wala yaghzifannallahu fi qulubikum al-wahan. Dan sungguh Allah akan memasukkan ke dalam hati-hati kalian penyakit yang namanya al-wahan. Para sahabat bertanya lagi, dan ini menunjukkan semangat para sahabat belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wa mal wahn? Apakah yang dimaksud dengan wahn itu? Apa jawabannya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Nah ya, takut mati. Ya, kita takut mati karena banyak faktornya. Ya, kehidupan dunia, gemerlapnya dunia dan seterusnya membuat kita takut kehilangan dunia. Nah, ini realitas. Umat modern sekarang umumnya berada dalam kondisi persis seperti yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih yang lalu. Dan itu terwujud pada hari ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga orang-orang beriman itu menjadikan momentum-momentum ini, kita ringkas saja, menjadikan momentum-momentum dengan adanya waktu-waktu utama seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dimanfaatkan untuk menguatkan imannya, menguatkan perjuangannya, menguatkan pengorbanannya yang selama ini memang sudah ada. Yang selama ini sudah ada. Ingat, iman itu diuji bukan di kondisi-kondisi kita lapang. Iman itu diuji justru pada kondisi-kondisi kita sempit. Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja, mengatakan Tuhan kita adalah Allah, kami beriman kepada Allah, kemudian dia tidak diuji? Tidak. Konsekuensi iman kepada Allah itu adalah dengan diuji. Harus siap mental dengan itu semua. Lah, kalau misalnya mental kita adalah mental kerupuk, apalagi sekarang dengan generasi yang macam-macam buah-buahan ada di generasi kita sekarang. Ya, bukan lagi stroberi, apalagi stroberi Japok nih sekarang. Ya. Iya, pemandangannya indah sekali. Looknya cantik sekali, gagah sekali dari segi penampilan, mulai dari atas sampai bawah, ya. Tapi kalau dipencet begitu saja, didorong begitu saja, jatuh, lemah generasi kita sekarang. Mana tidak lemah kalau kita mabar juga sama-sama, ya. Subhanallah. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, kekuatan hantaman, ya, perubahan nilai-nilai Islam itu lebih kuat lagi ketika sudah, ya, berhadapan dengan HP, medsos dan seterusnya. Nah, ini, ya, kita kita
jadikan momentum bulan Zulhijjah ini sebagai momentum untuk mengembalikan lagi semangat perjuangan, semangat pengorbanan kita. Dan kita ingat di sana ada inspirasi dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berbicara tentang Zulhijjah, kita tidak akan keluar dari beliau sekeluarga, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh untuk lebih memperbanyak pribadi-pribadi yang kuat. Kita belajar untuk bisa lebih kuat, bisa menghasilkan generasi yang kuat, mengkadar generasi yang kuat, sehingga betul-betul harapan izzul Islam wal muslimin kita bisa rasakan, kita bisa jemput dengan baik. Banyak yang kita langkahi, tapi mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan di kesempatan malam ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.